Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Bagaimana kabarnya Ikhwan dan Akhwat pemirsa Anima TV dimanapun Anda berada? Kembali lagi bersama kami dalam acara Bincang-Bincang Ramadan. Dan saya, Panji Ahmad, menjadi host kali ini. Tentu tidak sendiri, di sini kami ada produser Ustadz Ramdan dan tim Mas Febri dan Mas Ari menemani saya di studio kali ini. Dan di edisi Ramadan yang ke-18, Bincang-Bincang Ramadan, Anima TV menghadirkan AXO Working Group. Dan di studio alhamdulillah telah hadir bersama kami Sekjen AXO Working Group yaitu Ustadz Subhan Amir Kaf. Kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah, bagaimana antum? Alhamdulillah, kabar juga baik. Dan Ikhwan Akhwat, di Bincang-Bincang Ramadan kali ini kita akan coba lebih mengenal Masjid Al-Aqsa melalui AXO Working Group. Dan kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu apa itu AXO Working Group kepada Sekretaris Jenderal AWG Ustadz Subhan. Nah ini Ustadz Subhan, AXO Working Group sepertinya memang sudah tidak asing lagi di beberapa kalangan umat. Kalau boleh tahu kapan berdirinya ini Ustadz sehingga bisa dimulai atau dinamai AXO Working Group ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa An-Ni'mah TV. Pertama, terima kasih atas kesempatan kali ini yang diberikan kepada kami. Nah, bahwa AXO Working Group ini memang kemungkinan sudah tidak asing lagi di Indonesia ataupun di negara Arab. AXO Working Group ini didirikan tahun 2008. Itu merupakan hasil dari Al-Aqsa International Conference. Pada waktu itu diadakan bulan Agustus dan International Conference ini dihadiri oleh sekitar 71 perwakilan yang terdiri dari duta besar, NGO dan tokoh-tokoh pro kepalestinaan. Dan pesertanya ini kira-kira dari 50 negara gitu. Itu jadi dari 2018 Agustus sudah didirikan AXO Working Group. Kenapa diberi nama AXO Working Group? Tujuannya adalah supaya kita ini bisa merangkul semua aktivis-aktivis ataupun NGO, LSM ataupun pemerintah, baik itu tentunya pemerintah Indonesia ataupun negara Islam lainnya, supaya jadi satu dalam teamwork menuju pembebasan Al-Aqsa dan Palestina. Makanya itu kita namakan AXO Working Group, gitu kira-kira. Baik, Ustadz Subhan yang sepertinya sudah menginjak usia remaja ya jika AXO Working Group ini adalah seorang sosok pemuda. Nah ini kepengurusan baru ke Ustadz Subhan ini atau memang sudah berapa lama untuk mengurusi AXO Working Group? Kebetulan saya dan beberapa teman-teman lainnya merupakan periode yang kedua. Jadi sejak didirikannya dari tahun 2018 itu, kemudian ada pergantian dan kami yang kedua. Pergantian itu dari akhir 2020. Akhir 2020 ada pergantian kepengurusan begitu. Dan kami merupakan pengurusan yang kedua gitu. Baik Ustadz Subhan, selama ini masuk ke 2 tahun ya di pengurusan baru ini. Apa saja yang sudah dilakukan oleh AXO Working Group dalam kepengurusan baru ini Ustadz Subhan? Begini, karena kita ini AXO Working Group yang tujuannya adalah teamwork, kita itu telah melaksanakan beberapa kegiatan yang fokusnya kepada sosialisasi dan edukasi begitu. Di samping juga memang kita juga mengumpulkan dana kemudian menyalurkannya ke sana. Akan tetapi penyaluran dana itu kalau boleh kita presentasekan dari
job desk Aqsa Working Group ini hanya 20%-nya lah. Gitu. Jadi kita itu sebetulnya lebih fokus kepada edukasi, sosialisasi, pengenalan Aqsa, Masjidil Aqsa ini. Akan pentingnya Masjidil Aqsa, kita bekerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan. Kita melakukan seperti training yang 2-3 hari gitu untuk para siswa-siswa di sela-sela liburnya gitu kan. Kemudian kita juga melakukan beberapa aktivitas di event-event tertentu, seperti misalkan adanya 29 November itu merupakan hari solidaritas Palestina ya. Tapi kami melakukan itu dalam 1 pekan. Jadi kita namakan Pekan Solidaritas Palestina, itu kita lakukan, di mana kita telah mengibarkan bendera Palestina ya di gunung, di laut dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sering mengeluarkan statement-statement yang membela Al-Aqsa itu. Nah, ya tidak menutup kemungkinan juga kita juga menerima dana bantuan dari saudara-saudara kita. Dan sebetulnya itu bukan dari saudara kita yang seiman saja, tetapi dari yang non-muslim sekalipun kita terima. Kita tanya ini untuk untuk operasionalkah atau untuk langsung disampaikan ke sana. Kita langsung sampaikan ke sana gitu. Kenapa kita juga menerima dari non-muslim? Karena sesungguhnya ini juga di samping pembicaraan masalah akidah dan keimanan, juga ada pembicaraan kemanusiaan di sana, gitu kan. Jadi kita terima juga. Dan sebagai informasi saja bahwa di Palestina itu sebetulnya sama seperti kita, tidak pure 100% muslim. Ada juga yang Kristen. Kita tahu juga lah bagaimana Yasir Arafat itu juga kan istrinya dari Nasrani. Tetapi kita fokusnya adalah kepada Aqsa-nya itu. Bagaimana kita membebaskan Al-Aqsa dari cengkraman Zionis. Nah, itu kira-kira yang telah kita lakukan. Jadi edukasi, sosialisasi. Gitu. Baik, Masya Allah ya, selama kepengurusan baru ini berbagai tindakan baru, khususnya sosialisasi terus digaungkan ke lapisan masyarakat, sehingga pentingnya pembebasan Masjid Al-Aqsa itu diketahui oleh umat secara luas. Baik Iwan Ahwat, di edisi Ramadan ke-18 ini nampaknya cukup spesial karena kita juga terhubung live langsung dari Gaza, yaitu Kepala AWG Biro Gaza Palestina Bilal bin Anbar sudah bergabung kami melalui Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Kabir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, baik di sana? Alhamdulillah baik-baik saja. Nah, Masya Allah, Ikhwan dan Akhwat, Bilal bin Anbar adalah Kepala AWG Biro Gaza Palestina dan sudah menemani AWG cukup lama, sehingga beliau juga belajar bahasa Indonesia ya, dan sekarang sedang di Gaza. Baik, silakan Ustaz Subhan bisa menanyakan beberapa hal terkait kondisi terkini Gaza kepada Bilal. Baik, طيب يا أخي الشقيق بلال، هناك سؤال يعني بالنسبة للمجتمع في غزة، هل يعني هؤلاء يعرفون وعرفوا ما هي مجموعة العمل للأقصى؟ تفضل أخي بلال. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أولا كل عام وأنتم بخير، مناسبة هذا الشهر الفضيل شهر الخير والبركة. بالنسبة لسؤالك يا أستاذ سبحان، صحيح يعني كل مجتمع غزة والشعب الغزاوي يعرف أويجي، يعني كيف لا يعرف أويجي وهي تحاول الدخول إلى كل بيت وكل عائلة فقيرة جار عليها الزمن وطحنتها ظروف الحصار في غزة وتعبها الفقر
وغيّب البسمة على شفاه أطفالها. يعني نحن في مجموعة العمل الأقصى في فلسطين لم يقتصر توزيع مساعدات مجموعة العمل على منطقة معينة. المساعدات تشمل جميع المناطق في قطاع غزة. يعني حتى عندما يأتي خبر بأن عائلة محتاجة في منطقة حتى لو كانت بعيدة واستغرق هذا وقت طويل، حتى لو استغرق ساعات في السيارة، نذهب إليها ونلبي حاجاتها ونقدم مساعدة لها. Taib utarjim. Jadi saya menanyakan bagaimana masyarakat di Gaza itu apakah sudah mengenal Aqsa Working Group di sana? Jawabnya adalah bagaimana kami tidak mengenal Aqsa Working Group, karena Aqsa Working Group hampir setiap saat memasuki rumah-rumah penduduk, door to door ke rumah penduduk, kemudian selalu membagikan bantuan-bantuannya, dan itu bukan hanya di tempat tertentu, perkampungan tertentu, tetapi juga di seluruh daerah-daerah di Gaza gitu. Ketika kami mendengar misalkan ada keluarga yang memerlukan bantuan, sekalipun itu jauh dari tempat kami, dari tempat tempat tinggal kesekretariatan AWG, dan kami datang ke sana walaupun ditempuh dengan jarak yang cukup jauh dan dengan waktu yang cukup lama 1-2 jam, tetap kami tempuh. Selama kami bisa menjangkau untuk memberikan bantuan dari AWG, maka kami datang dan memberikannya seketika itu juga. Baik, Ustaz Subhan, bisa ditanyakan ke Bilal program apa saja yang akan dilakukan oleh AWG, khususnya AWG Biro Gaza Palestina selama bulan Ramadan ini? Yang akan dilakukan? Iya, yang akan dan sudah dilakukan. Taib ya akhil Bilal, ya mahya agenda allati satunafidh khilal hadha syahr Ramadan, yani alladhi mahya al-agenda alladhi tammat qiyamuha atau yani agenda allati sataqumu biha fi khasatan fi Gaza khilal hadha syahr Ramadan. يعني قبل أن نذكر البرامج في شهر رمضان، أنا أريد أن أقول يعني بعد الحرب الأخيرة على غزة في العام الماضي، يعني ووقوع كثير من الشهداء والجرحى، يعني أويجي ما شاء الله يعني وقفة عز مع الشعب الفلسطيني. يعني من أكثر الدول التي قدمت مساعدات للشعب الفلسطيني، يعني وخصوصا أويجي بعد الحرب الأخيرة الحمد لله رب العالمين قمنا بتوزيع 800 كابونة سيمباكو، 800 كابونة على 800 عائلة. وأيضا قمنا بتوزيع على 33 جريح ممن تلقوا علاج في المستشفى الأندونيسي، كل جريح $100. وقامت أويجي أيضا بكفالة 20 أسرة من الشهداء، عائلات الشهداء، يعني أيتام الشهداء. قمنا بكفالة 20 أسرة، كل أسرة $200 لمدة 4 شهور، وغيرها والكثير من المساعدات. هذا في بعد الحرب الماضية. طيب. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan bahwa setelah terjadinya peperangan terakhir di Gaza tahun kemarin, AWG langsung memberikan bantuan kepada penduduk di Gaza dan telah membagikan bingkisan sebanyak 800 bingkisan untuk 800 keluarga di Gaza. Jadi masing-masing keluarga dapat satu bingkisan sembako tentunya. Kemudian juga AWG telah membantu pembiayaan operasi yang terkena dampak korban luka sebanyak 33 korban. Kemudian juga AWG telah memberikan santunan bulanan sebanyak
40 keluarga, ya, setiap bulannya memberikan $200 gitu. Itu kejadian yang setelah perang. Taib ya Bilal wasil. وفي قبل رمضان كان موسم الشتاء، فقامت أويجي مجموعة العمل الأقصى بتغطية منازل الفقراء التي تتساقط عليهم الأمطار وعلى أطفالهم خلال نومهم. فقمنا بتوزيع البلاستيك النايلون وتغطية منزل يعني 50 منزل للفقراء لمنع دخول المياه إلى رؤوس النائمين الفقراء أثناء موسم الشتاء. وقمنا بتوزيع 150 غطاء سليموت، وقمنا بتوزيع 150 فرشة و50 مدفأة، بالإضافة إلى 35 طفل قمنا بتوفير لهم جاكيت وحذاء وطاقية. Taib, sebelum Ramadan juga AWG di sana yang diketuai oleh Bilal telah memberikan bantuan musim dingin, telah memberikan 150 bantuan selimut, kemudian juga telah memperbaiki rumah atapnya sebanyak 50 keluarga yang fukara, yang fakir, telah diberikan perbaikan. Kemudian juga Bilal Allah ma'alish ana nasitu kam al-ghita 150 كده البلاستيك 50 طيب 50 بيت قمنا بتغطية 50 طيب. منزل. وآخر 150 والثاني صحيح الغطاء 150 والفرشات 150 begitu و50 مدفأة. Begitu juga kami telah membagikan 150 kasur lipat itu, kasur tikar tipis itu. Baik. وكسوة 35 طفل جاكيت وحذاء وطاقية ل 35 طفل. Jaket untuk anak-anak kecil itu sebanyak 35 135 مش كده؟ صحيح sebanyak 135 jaket. وانطلاقا من مقولة يا باغي الخير أقبل، يعني تحرص أواجي أن تزور بيوت الفقراء أيضا في رمضان هذا العام إن شاء الله. يعني في الأيام الماضية قمنا بتوزيع 420 وجبة إفطار في شهر رمضان في غزة. أما اليوم نحن نستعد لتوزيع 120 في غزة و100 على المرابطين في المسجد الأقصى إن شاء الله. Pada Ramadan ini AWG juga telah membagikan bingkisan iftar sebanyak 420 bingkisan di Gaza. Kemudian juga kita akan juga melakukan pembagian itu di Aqsa, di Masjidil Aqsanya itu sebanyak 120, dan khusus untuk murabit. Murabit itu apa? Kalau di sini DKM-nya, pengurus masjid itu, marbotnya sebanyak 100 insyaallah dalam 1-2 hari ke depan ini. Baik, Ustaz Subhan, bisa dikabarkan kondisi ya, bisa ditanyakan kepada Bilal kondisi Masjid Al-Aqsa hari ini yang mungkin juga diketahui oleh penduduk Gaza ya, bahwa sekarang ada penyerangan terhadap Masjid Al-Aqsa. Bisa dikabarkan dengan Bilal melalui kondisi hari ini di sana. طيب أخي بلال، طبعا كما عرفنا قبل الأيام حدث احتلال الهجوم الصهيوني إلى المسجد الأقصى، فنحن نريد أن نعرف ما هو الوضع كيف الوضع المسجد الأقصى اليوم.
تمام. كما نعلم جميعا منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك قوات الاحتلال تحاول قمع الفلسطينيين الذين يتوافدون إلى المسجد الأقصى والقدس. يعني كثير من المدن يأتي المصلين في كل يوم من خلال باصات من أماكن بعيدة للصلاة في المسجد الأقصى، وهذا يثير غضب الاحتلال الإسرائيلي، لأنه يعتقد بالهيكل المزعوم، ويقول بأن هذه المدينة وهذا المسجد هو من حقه وتحته هيكل مزعوم. طيب يعني يقتحم الاحتلال الإسرائيلي يوميا منذ بداية رمضان، يعني دائما في اشتباكات مع المصلين تسفر عن مصابين بسبب الاعتداء عليهم بقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط. طيب. Jadi sejak awal Ramadan memang mereka ini selalu membuat huru-hara, dan memang dari kita juga orang Muslim ini kan sudah mengetahui keutamaan di bulan Ramadan. Jadi beberapa Muslim berdatangan ke sana ingin sholat berjamaah, ingin sholat taraweh di Masjidil Aqsa sejak awal Ramadan, sehingga banyak sekali jumlah muslimin dari beberapa kota datang ke sana, datang berkelompok-kelompok, beberapa bus itu kan. Nah, hal ini membuat Zionis marah dan benci sekali gitu kan, karena sebetulnya ya mereka tidak mau hal ini terjadi begitu kan. Nah, dari situ ketika melihat muslimin berdatangan dari segala penjuru di Palestina, selalu si Zionis ini membuat huru-hara dan lain sebagainya. Kemudian juga kadang-kadang melemparkan senjata yang air mata itu, yang gas air mata sering setiap hari melemparkan itu. Nah, puncaknya terjadi di kemarin itu tanggal 15 hari Jumat itu. Baik, Ustaz Subhan, kita juga mengetahui bahwa Gaza juga dibombardir setelah itu. Bagaimana kondisi di Gaza hari ini setelah dibombardir oleh tentara Zionis Israel ini? Ya akhi Bilal, كما عرفنا بعد ما حدث في الأقصى هناك الهجمات الصهيونية إلى غزة، يعني ألقوا قنابل إلى غزة. فكيف وضع المجتمع هناك أو المباني في غزة بعد هجمات من الصهيونية؟ في الحرب الماضية كان بداية الحرب هي خرجت من غزة. في الحرب الماضية كان هناك استفزاز من قبل الجنود الإسرائيليين للمصلين، كما يحدث الآن بالضبط، يحدث الآن في هذا العام في رمضان كما العام الماضي. ومرات عديدة في العام الماضي حذرت المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال من التعرض للمصلين، وطلبت من قوات الاحتلال أن تترك المصلين يؤدون صلاتهم كما ينبغي في هذا الشهر الفضيل. ولكن الاحتلال الإسرائيلي لم يجيب، فبالتالي أطلقت المقاومة الفلسطينية صواريخ من قطاع غزة في الحرب الماضية. يعني الوضع يعيد نفسه. الوضع الآن في غزة متوتر، حاليا متوتر. الناس تترقب، خاصة بعد أن توعدت الفصائل الفلسطينية من التمادي في الاعتداء على المسجد الأقصى. يعني الآن الفصائل الفلسطينية تهدد قوات الاحتلال بالاعتداء، يعني وتطلب منهم بعدم الاعتداء على المصلين. طيب، يعني الوضع الغزة حاليا وضع الغزة حاليا طبعا نتكلم الحالي، يعني كما عرفنا قبل الأيام أيضا هناك هجوم خفيفة، ممكن يعني الهجوم خفيفة إلى غزة. صحيح. يعني تزامنا مع كل تلك الأحداث التي في القدس، في قبل يومين شنت قتالات حربية إسرائيلية عدة
Ya, jadi memang betul. الرئيسية موقع للإقامة. Oke, jadi memang betul beberapa hari setelah penyerangan ke Masjid Al-Aqsa, mereka juga menyerang eh, penduduk di Gaza itu. Eh, Tidak begitu banyak korban, tapi sekarang kondisinya ya cukup genting di Gaza dan sebetulnya beberapa faksi di Gaza itu sudah memperingatkan kepada Zionis bahwa kami sebetulnya bisa melawan. Nah, terus permintaan dari muslimin di Gaza ini kepada Zionis agar mereka tidak lagi menyerang muslimin yang sedang sholat, agar mereka membiarkan muslimin melaksanakan sholat tanpa gangguan apa-apa. Baik, Masya Allah ya, ternyata gempuran ini terjadi di bulan Ramadan, di hari Jumat di bulan Ramadan. Itu juga menyerang warga Gaza. Kami juga mendapat kabar bahwa Aqsa Working Group mengerahkan biro-bironya di Indonesia ini untuk melakukan aksi-aksi serupa ya Ustaz Subhan terkait sebagai bentuk pembelaan terhadap Masjid Al-Aqsa atas penyerangan keji yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel di sana. Aksi-aksi apa saja yang dilakukan oleh AWG Ustaz Subhan di Indonesia ini? Ya, kami untuk menunjukkan bahwa kami tidak menyukai dan kami akan tetap melawan Zionis, telah melaksanakan pertama aksi damai. Aksi damai itu dengan membagikan takjil dan itu serentak di hari Senin kemarin. Hari Senin kemarin tanggal berapa itu? Itu tanggal 18. Tanggal 18 kemarin kita melakukan pembagian takjil tetapi disertai juga beberapa ada statement kita gitu kan. Nah, di sebanyak 12 provinsi kita lakukan serempak dari mulai Ambon, Samarinda terus sampai ke Medan sampai ke Aceh gitu. Kita lakukan itu dengan tujuan agar pertama agar kaum muslim ini sadar bahwa sekarang ini kita Al-Aqsa sedang dalam serangan gitu kan. Dan bisa mendoakan hal itu supaya selesai. Yang kedua, hari ini kita telah melakukan demo ke kedutaan Amerika. Itu memang yang dikerahkan hanya 4 provinsi, Provinsi Jawa Barat, Jakarta, Banten, dan Lampung. Hari ini kita mulai dari jam 1 itu demo ya, mungkin bisa dilihat di TV itu ada live-nya juga. Baik. Ya, kita protes kenapa ketika Zionis itu menyerang gitu kan. Mereka diam saja. Baik. Kami ke Bilal terlebih dahulu. Terima kasih Bilal bin Anbar telah membersama kami di podcast Anima TV ini. Terima kasih banyak ya Akhi Kabir. Sama-sama. Jazakumullah khair. Ya. Baik, Masya Allah ya. Tadi dilakukan ada beberapa aksi ya yang dilakukan serentak oleh biro-biro yang dibawa AWG yang tadi kalau tidak salah dengar 12 provinsi yang melakukan aksi serentak. Kemudian juga hari ini AWG mengerahkan 4 bironya, yaitu Biro Jawa Barat, Jabodetabek, kemudian juga Lampung, lalu Banten ya untuk turun ke jalan di hadapan Duta Besar Amerika juga menunjukkan aksi yang serupa terhadap pembelaan Masjid Al-Aqsa. Ya, kita hari ini baru selesai demo. Alhamdulillah kita lakukan dengan tertib dan lancar. Intinya kita menyampaikan aspirasi dan sekaligus menentang sikap Amerika yang diam gitu loh. Ketika Zionis ini menyerang teman-teman di Palestina, diam saja. Tapi ketika Rusia menyerang Ukraina bersuara, apa bedanya? Apakah di Palestina ini bukan manusia? Kemudian di Ukraina itu siapa? Sama saja. Kita kalau berbicara masalah pri kemanusiaan saja, itu sudah melanggar, itu kan? Nah, Rusia menyerang Ukraina bersuara.
Zionis menyerang Palestina, diam saja tidur nyenyak. Kenapa demikian? Nah, itu yang kita protes gitu. Nah, itu sama sekali kita tidak bisa terima. Baik, Iwan Ahwat, kita akan saksikan terlebih dahulu cuplikan pembagian iftar di Masjid Anima, nanti kita akan kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini pembagian iftar berjalan dengan lancar. Hari ini yang bertugas klaster Brentwood atau klaster RC. Alhamdulillah hari ini membagikan 500 box nasi, 400 pieces snack, minuman, kopi, bandulan, air mineral. Mungkin tambahannya bisa nanti disebutkan karena ini belum tahu, banyak tambahan yang lain ya, yang dari klaster lain juga ada. Terima kasih, semoga berkah untuk semuanya. Semoga ibadahnya lancar, lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Mas. Ini yang Terima kasih Iwan Ahwat, masih bersama kami di acara Bincang-Bincang Ramadan di channel YouTube Anima TV. Tadi sudah kita saksikan cuplikan pembagian iftar di Masjid Anima. Silakan Iwan Ahwat kunjungi Masjid Anima di Citra Grand Cibubur ya. Sampai setiap harinya Masjid Anima memberikan iftar gratis untuk jamaah yang ingin berbuka di Masjid Anima. Silakan kunjungi di Citra Grand Cibubur. Baik, kami kembali ke Ustadz Subhan, Sekjen Aqsa Working Group. Tadi telah menyampaikan mengerahkan biro-bironya untuk melakukan aksi pembelaan terhadap Masjid Al-Aqsa, yang dimana Masjid Al-Aqsa hari ini dinistakan oleh tentara Zionis Israel. Kalau boleh tahu Ustadz Subhan, ada berapa banyak biro AWG ini? Di Indonesia sudah ada 13 biro. Artinya perwakilan wilayah ya setingkat provinsi. Kemudian dengan di Gaza jadi 14 biro ya. Ada 14 biro gitu ya. Ada 14 kantor wilayah lah. Baik, termasuk di Gaza ya. Nah, terkait statement tadi yang dibagikan di saat aksi serentak itu, bisa dikabarkan terkait statement ini untuk pembelaan terhadap Masjid Al-Aqsa, Sultan? Ya, intinya kita meminta agar mereka menghentikan perbuatan penyerangan itu. Kemudian kita menentang perbuatan itu dan tidak bisa mentolerir apa yang telah dilakukan oleh Zionis. Sebetulnya kami sudah mengira-ngira sebetulnya ini sudah masuk ke Ramadan. Kalau kita lihat tahun kemarin di Ramadan juga, beberapa tahun yang lalu juga, selalu di Ramadan itu diramaikan oleh hiruk pikuk yang mereka lakukan gitu. Nah, kita juga sebetulnya sudah mengantisipasi itu, udah memperkirakan gitu, tapi tidak boleh kita ucapkan. Bahkan kita dari awal Ramadan kita sudah meningkatkan berdoa agar Al-Aqsa ini tetap dijaga gitu kan, tidak ada serangan-serangan sehingga kaum muslimin yang di sana dapat melakukan melakukan ibadah itikafnya dengan khusyuk gitu. Baik, ada 13 biro yang tersebar di 20 biro eksklusif di Gaza, Palestina sampai hari ini. Ustadz Subhan, bagaimana juga mengakomodir para muslimat yang ingin juga turut membela Masjid Al-Aqsa? Kabarnya juga AWG menyediakan wadah, yang dimana wadah ini juga akan mengakomodir keikutsertaan muslimat, baik itu ibu-ibu, pemudi dan anak-anak dalam dukungan pembebasan Masjid Al-Aqsa. Bisa dikabarkan Ustadz Subhan, wadah apa ini? Ya, itu kita kan ada beberapa bidang ya, ada bidang komunikasi, kemudian litbang kaderisasi dan lain sebagainya. Salah satu di antara bidang-bidang itu ada bidang kemuslimatan. Kita sebut bidang kemuslimatan. Nah, muslimat ini juga kita berikan porsi
yang luas semaksimal mereka. Nah, oleh karenanya untuk menyemangati mereka juga kita namakan bidang kemuslimaatan itu Maimunah Center atau biasa singkat dengan MAICI. Kenapa kita namakan dengan Maimunah Center? Kita tahulah bahwa dulu ada pembantu Rasulullah SAW yang bernama Maimunah. Beliau ini sering bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ausini, beri nasihat saya. Kemudian sering bertanya beberapa hal. Nah, ada beberapa kali beliau ini menanyakan tentang Al-Aqsa. Nah, di antara sahabiah yang paling sering menanyakan tentang Masjid Al-Aqsa itu ini bernama Maimunah. Oleh karenanya, bidang kemuslimatan di Aqsa Working Group kita sebut juga Maimunah Center gitu. Di situ ya. Hampir sama persis dengan AWG, tetapi ini di bawah AWG. Jadi Muslimat AWG adalah Maimunah Center atau bidang kemuslimatan yang ada di AWG itu disebut juga Maimunah Center gitu. Dan beberapa bulan yang lalu bulan kemarin Maret ini Muslimat AWG ini juga telah melaksanakan konferensi tentang pembelaan tawanan wanita dan anak-anak itu yang pembicaranya dari luar, dari Palestina juga ada, begitu juga para pesertanya ya. Memang kemarin itu kan belum begitu luasa, jadi dilaksanakan dengan cara hybrid gitu, ada yang offline, ada yang online, tapi mayoritas di peserta dari Indonesia offline. Dalam kesempatan itu hadir juga Duta Besar Palestina gitu. Dan kami selalu melibatkan Duta Besar Palestina di event-event tertentu, event-event penting gitu. Gitu. Baik, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Subhan ya, Iwan Ahwat, bahwa kegiatan Aqsa Working Group ini diwarnai dengan sosialisasi atau penyadaran kepada umat muslim bahwa ada satu masjid dari 3 masjid yang Allah muliakan, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa yang hari ini masih dalam cengkraman Zionis Israel. Sehingga Ustaz Subhan juga bulan Ramadan ini AWG melakukan safari Ramadan ya. Safari Ramadan yang isinya sosialisasi terkait penyadaran kepada umat bahwa ada Masjid Al-Aqsa yang masih dalam genggaman Zionis Israel ini. Ini ke berapa tempat untuk safari AWG ini, Ustaz Subhan? Safari AWG di bulan Ramadan ini ada dari Sumatera, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Medan, Aceh, ya Padang, hampir seluruhnya itu, kecuali kayaknya Bengkulu yang belum itu. Kemudian di Jawanya ini Jawa Barat, Banten, Jakarta, Jawa Tengah, kemudian juga Kalbar. Ya, dalam kesempatan itu kita intinya mengedukasi, kita kunjungan ke masjid-masjid, ke beberapa lembaga, mengedukasi dalam rangka membangkitkan kesadaran. Nah, ini sebetulnya job yang terbesar ini adalah membangkitkan kesadaran kaum muslimin akan pentingnya pembebasan Al-Aqsa. Ini kenapa sangat berat ya membangkitkan kesadaran kaum muslimin ini bersentuhan dengan keimanan dan akidah kita gitu. Jadi bukan hanya mengenalkan bahwa di sana ada Masjid Aqsa. Kalau hanya mengenalkan di sana ada Masjidil Aqsa, saya pikir hampir kita seluruhnya kaum muslimin dengarlah ada ya itu kiblat yang pertama dan lain sebagainya. Nah, tapi yang berat adalah menyadarkan kaum muslimin akan pentingnya pembebasan Al-Aqsa dan Palestina. Nah, sehingga hal ini dapat
terus terpatri di hati kaum muslimin, bukan hanya di otak tetapi di hati, gitu kan. Dengan demikian kita terus berupaya bagaimana caranya membebaskan Al-Aqsa dan Palestina gitu. Dan kita yakin bahwa ini akan bisa terbebaskan. Satu ketika kita akan bersatu, bukan hanya dari Indonesia, karena membebaskan Al-Aqsa ini tidak akan bisa dengan hanya satu negara, apalagi kok hanya golongan-golongan. Kalau di kita ini kan ada NU, Muhammadiyah, Persis, apalagi itu PUI, kemudian Nahdlatul Wathaniyah, kemudian Salafi. Nah itu kita harus rangkul semua. Gitu. Nah di luarnya juga begitu. Ketika kita sudah bersatu semua, insya Allah itu akan kita bisa ambil. Gitu. Baik, terakhir Ustaz Subhan, kita mendekati di penghujung acara. Sebagai closing statement, himbauan kepada umat muslim di Indonesia dan tentunya juga kepada para pemirsa Anima TV. Himbauan dari AWG terhadap pentingnya pembebasan Masjid Al-Aqsa ini. Silakan Ustaz Subhan. Baik, para ikhwan akhwat pendengar Anima TV, ada ajakan dan seruan dari kami, mari kita bersatu bahu membahu ya dalam satu barisan untuk membebaskan Masjidil Aqsa dan Palestina, karena ini merupakan kewajiban kita. Dan masalah Al-Aqsa dan Palestina itu bukan hanya merupakan permasalahan orang-orang negara-negara Arab, ya, apalagi permasalahan orang-orang Palestina. Bukan hanya itu, tetapi ini merupakan permasalahan PR bagi kita semua, seluruh kaum muslimin dimanapun kita berada. Maka himbauan dan ajakan kami, mari kita bersatu. Maka kita AWG punya slogan, bergerak berjamaah, bebaskan Al-Aqsa dan Palestina. Kenapa harus berjamaah kita untuk membebaskan Al-Aqsa dan Palestina? Karena tanpa dengan bersatu, ya, tanpa berjamaah kita niscaya tidak akan pernah mampu membebaskan Al-Aqsa itu. Demikian. Baik, terima kasih banyak Ustaz Subhan telah membersamai kami di acara podcast Anima TV Bincang-Bincang Ramadan. Terima kasih banyak Ustaz Subhan. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu di episode-episode selanjutnya. Baik, terima kasih pemirsa Anima TV yang telah menyaksikan kami dari awal hingga akhir acara ini. Tadi Masya Allah ya, banyak sekali poin-poin perjuangan yang dilakukan oleh Aqsa Walking Group. Semoga juga bisa menginspirasi para pemirsa Anima TV dimanapun Anda berada. Dan bagi wanahwat yang belum subscribe Anima TV, silakan subscribe channel YouTube Anima TV. Dan yang belum menyaksikan episode-episode sebelumnya, silakan saksikan di YouTube Anima TV, karena di sana banyak episode-episode sebelumnya yang bisa disaksikan oleh ikhwan dan akhwat. Dan akhirnya Iwan Ahwat, saya Panji Ahmad beserta kru yang bertugas, ada produser Ustadz Ramadan dan di meja operator Mas Febri, dan belakang kamera ada Mas Ari. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.